Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan yang akan kita dasarkan dari Efesus pasalnya yang kelima ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, Efesus adalah kota yang ramai. Kota ini adalah pusat budaya, ekonomi, dan juga agama-agama. Banyak orang dari berbagai macam daerah lalu lalang di kota ini untuk melakukan transaksi bisnis, ziarah agama, atau untuk mencari perlindungan, karena kota ini memberi perlindungan bagi setiap orang yang masuk di daerah tersebut. Begitu ramainya, kota ini menjadi kota yang sangat sibuk. Orang Kristen yang tinggal di sana pun tenggelam dalam kesibukan. Sebagian bahkan menjalani kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang-orang yang bukan Kristen, seperti penyembahan berhala, praktik-praktik seks bebas yang dinormalkan, bahkan dipandang sebagai sesuatu yang sakral. Mereka hidup berkanjang dalam kegelapan. Oleh karena itu, dalam suratnya, Paulus menuliskan sebuah peringatan yang cukup keras. Ia berkata dalam Efesus pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, nasihat ini juga berlaku untuk kita yang hidup pada saat ini di sini. Terkadang kita terlalu sibuk memperhatikan orang lain dan juga berbagai peristiwa di sekitar kita hingga kita menjadi lupa untuk memperhatikan diri kita sendiri. Seringkali kita banyak menilai orang lain hingga habis waktu kita untuk menilai, memeriksa, dan mencermati diri sendiri. Oleh karena itu, marilah di masa Advent ini kita melakukan apa yang menjadi nasihat Paulus. Mari kita memperhatikan cara hidup kita dengan seksama. Bagaimana kita hidup? Apakah kita sudah hidup seperti orang yang arif bijaksana? Ataukah kita menjadi seperti orang yang bebal, yang mempergunakan waktu dengan sia-sia, mengikuti mau kita sendiri, dan seolah kita ini sudah mengerti betul apa yang menjadi kehendak Tuhan? Saudara, mari kita bersama memperhatikan cara hidup kita masing-masing. Amin. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang di dalam pergumulan. Mereka yang bergumul dengan studi mereka, dengan pasangan hidup, dengan ekonomi, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain. Kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan dan juga keluarga mereka masing-masing. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan damai sejahtera kepada setiap pelayan-Mu Tuhan, agar mereka juga dapat melayani Engkau dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang ini terdampak bencana banjir, terutama bagi mereka yang berada di Sumatera. Kiranya Engkau berkenan untuk menolong mereka. Juga kami, kiranya Engkau berkenan memakai kami untuk memberikan bantuan semampu kami. Ya Tuhan, inilah seru dan doa kami. Kiranya terjadi Bapa apa yang menurut kehendak-Mu baik bagi kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.